Malam di Palembang memang punya pesonanya sendiri. Angin sungai yang lembut, aroma air musi yang khas, dan gemerlap lampu kota yang memantul di permukaan air membuat suasana terasa damai. Dari kejauhan, jembatan Ampera menjulang gagah, diterangi cahaya lampu kuning keemasan yang berderet rapi di sepanjang sisi jembatan. Dari segala sudut pandang, jembatan ini adalah simbol kota yang tak pernah lekang dimakan waktu. Tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa sedikit lebih dingin, dan suasana yang biasanya ramai mulai berubah menjadi sunyi. Seorang pria parubaya bernama Pak Anton mengendarai mobilnya perlahan. Jam di dashboard menunjukkan pukul 00.47. Ia baru saja mengantar penumpang ke seberang Ulu dan kini hendak pulang ke rumahnya di seberang Ilir. Jalan menuju jembatan terasa sepi, hanya ada beberapa motor yang melintas. Lampu-lampu kota yang biasanya memberi rasa aman, malam itu justru terlihat seperti titik-titik cahaya yang jauh, seakan menandakan bahwa ia sendirian di jalan. Mobilnya melaju, roda berdecit pelan saat mulai menapaki badan jembatan. Dari kaca depan, ia bisa melihat aliran Sungai Musi yang tenang tapi pekat di bawah sana. Riak airnya memantulkan bayangan lampu jembatan yang bergetar tertiup angin malam. Pak Anton menyalakan radio, tapi siaran yang terdengar hanya suara statis. Ia memutar tombol mencari saluran lain, tapi tak ada yang jernih. Dengan sedikit menghela napas, ia memutuskan mematikan radio, membiarkan hanya suara mesin dan angin yang terdengar. Saat mobilnya sudah berada di tengah jembatan, Pak Anton mulai merasakan sesuatu yang aneh. Angin yang tadinya lembut kini terasa lebih dingin, menusuk hingga ke kulit. Ia menarik napas panjang, mencoba menepis perasaan tak enak. Namun, di tengah kesunyian itu, ia mendengar suara samar, seperti suara seseorang. Awalnya ia pikir hanya suara angin yang melintasi celah-celah besi jembatan, tapi setelah beberapa detik, suara itu semakin jelas. Itu suara tangisan. Tangisan pelan, lirih, tapi terdengar begitu nyata. Pak Anton melirik ke kanan dan kiri, mencoba mencari sumber suara. Dari kaca jendela mobilnya, yang ia lihat hanya gelapnya air sungai dan bayangan tiang-tiang jembatan. Tangisan itu semakin mendekat. Ada rasa merinding yang mulai menjalar dari tengkuknya ke seluruh tubuh. Ia menggenggam kemudi lebih erat, mencoba fokus untuk terus melaju. Tapi rasa penasarannya sulit dikendalikan. Ia memutar kepalanya sedikit, dan saat melihat ke kaca spion tengah, napasnya tercekat. Di sana, di belakang mobilnya, samar-samar terlihat sosok perempuan berdiri di sisi jembatan. Rambutnya panjang terurai, berwarna hitam pekat, tergerai menutupi sebagian wajahnya. Ia mengenakan gaun putih yang berkibar pelan diterpa angin malam. Wajahnya tertunduk, bahunya sedikit bergetar seperti seseorang yang sedang menangis terseduh-seduh. Pak Anton langsung menatap kembali ke jalan, jantungnya berdegup kencang. Ia mempercepat laju mobilnya, berharap cepat sampai ke ujung jembatan. Tapi anehnya, suara tangisan itu tidak semakin jauh. Justru terdengar seolah-olah berada tepat di belakang kursinya. Ia mencoba menepis pikiran buruk, meyakinkan diri bahwa ini hanya ilusi karena kelelahan. Namun, saat ia kembali melirik spion, sosok itu masih ada. Bedanya, kini jaraknya lebih dekat. Tangisan itu terdengar semakin jelas, penuh kesedihan. Ada jeda di antara sesenggukannya, lalu terdengar suara lirih seperti bisikan. Kata-kata itu samar, tapi telinga Pak Anton menangkap sesuatu seperti, "Kenapa? Tinggalkan aku." Suara itu terdengar pecah, seperti berasal dari dalam air. Pak Anton mulai panik. Ia menginjak pedal gas lebih dalam. Mobilnya melaju lebih cepat, tetapi dinginnya udara dalam kabin semakin menjadi-jadi, seperti ada jendela yang terbuka, padahal semua tertutup rapat. Tangannya mulai berkeringat, matanya fokus ke jalan, tapi telinganya tak bisa mengabaikan suara itu. Angin kencang menerpa mobil, membuat bayangan lampu jembatan bergetar di kaca depan. Di sisi kiri, air Sungai Musi bergelombang pelan,
memantulkan cahaya yang tampak seperti kilatan. Tapi di sela-sela kilatan itu, Pak Anton sempat melihat sesuatu bergerak di permukaan air. Sesuatu yang besar, hitam, dan perlahan tenggelam kembali. Ketika ia hampir sampai di ujung jembatan, suara tangisan itu mulai memudar. Udara di dalam mobil kembali hangat. Pak Anton melirik spion sekali lagi, tapi kali ini tak ada siapa-siapa. Jalan kembali sepi, hanya terlihat lampu kota di kejauhan. Ia menurunkan kecepatan, mencoba menenangkan napasnya yang masih tersengal. Tapi tepat sebelum benar-benar keluar dari jembatan, telinganya menangkap suara yang membuat darahnya membeku. Suara itu bukan lagi tangisan, tapi tawa pelan. Tawa perempuan, tipis namun terdengar jelas di telinganya. Pak Anton tidak berani menoleh. Ia terus melaju hingga benar-benar keluar dari area jembatan dan masuk ke jalan utama kota. Begitu sampai di depan rumahnya, ia mematikan mesin dan duduk diam beberapa saat, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Di kepalanya, pertanyaan yang sama terus berputar. Siapa perempuan itu? Dan mengapa ia menangis di tengah malam di atas jembatan yang megah tapi penuh rahasia? Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Anton menceritakan pengalamannya kepada seorang temannya yang sudah lama tinggal di Palembang. Temannya hanya tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Kau beruntung cuma dengar tangisnya. Ada yang bilang, kalau kau menoleh dan menatap wajahnya, kau nggak akan bisa kembali seperti semula." Sejak malam itu, setiap kali melintasi jembatan Ampera di atas tengah malam, Pak Anton selalu mempercepat laju mobilnya dan menatap lurus ke depan. Ia tak pernah lagi berani melihat ke spion. Bagi orang lain, itu mungkin hanya cerita rakyat atau sekadar mitos kota. Tapi bagi Pak Anton, itu adalah malam yang tak akan pernah ia lupakan. Beberapa malam setelah kejadian itu, suasana hati Pak Anton masih belum benar-benar tenang. Setiap kali ia mengingat suara tangisan yang terdengar begitu dekat, rasa dingin itu kembali menyelimuti tubuhnya. Ia berusaha mengalihkan pikiran dengan rutinitas kerja. Tapi sebagai sopir travel malam, ia tahu cepat atau lambat ia akan kembali melintasi jembatan Ampera di jam yang sama. Malam itu, udara terasa lebih lembab dari biasanya. Langit mendung, awan gelap menggantung rendah di atas kota. Hujan gerimis membasahi aspal, membuat jalanan licin dan memantulkan cahaya lampu kendaraan yang lewat. Pak Anton baru saja menurunkan penumpang di dekat Pasar Kuto, lalu bersiap menuju seberang Ulu untuk menjemput pelanggan berikutnya. Untuk itu, ia harus kembali menyeberang lewat jembatan Ampera. Sambil menunggu lampu merah, ia membuka kaca sedikit untuk merokok. Bau khas sungai bercampur aroma hujan masuk ke dalam mobil. Lampu hijau menyala dan ia mulai melaju. Dari kejauhan, jembatan itu tampak seperti gerbang besar yang memanggilnya masuk. Lampu-lampu di tiangnya berpendar samar karena tertutup kabut tipis. Sungai Musi di bawahnya nyaris tak terlihat, hanya gelap pekat yang sesekali bergelombang karena tetesan hujan. Ketika mobil mulai memasuki badan jembatan, perasaan aneh kembali muncul. Bulu kuduknya meremang tanpa sebab. Wiper mobil bekerja bolak-balik, menyapu air hujan dari kaca depan, tapi kabut yang mulai turun membuat pandangan sedikit terhalang. Suara hujan di atap mobil berpadu dengan bunyi gemericik air yang jatuh dari besi-besi jembatan. Tidak ada kendaraan lain di belakangnya, dan hanya satu truk kecil di kejauhan yang melaju ke arah berlawanan. Pak Anton mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa malam ini tidak akan terjadi apa-apa. Tapi pikirannya mulai mengingat kejadian sebelumnya. Spion tengah mobilnya seakan menjadi benda yang menakutkan. Ia sengaja menurunkannya sedikit agar tidak langsung melihat pantulan bagian belakang. Namun, rasa penasaran itu kembali muncul. Lalu, di tengah keheningan itu, ia mendengar suara samar. Bukan tangisan seperti sebelumnya, tapi suara yang lebih aneh, seperti seseorang yang bernafas berat di telinganya. Napas itu pelan tapi jelas, seperti berada di kursi belakang. Ia menelan ludah,
mencoba berpikir logis. Mungkin hanya suara angin yang masuk dari celah pintu. Ia menoleh sebentar ke kiri, memastikan jendela tertutup rapat, benar-benar tertutup. Gerimis semakin deras, dan kabut di atas jembatan mulai menebal. Lampu-lampu di sisi jalan terlihat seperti titik cahaya yang buram. Pak Anton menatap lurus ke depan, tapi dari sudut matanya ia merasa seperti ada sesuatu di kursi belakang. Perlahan, ia mengarahkan pandangannya ke spion samping, berharap hanya akan melihat jok kosong. Namun, matanya menangkap bayangan samar di dalam mobil. Sosok itu duduk diam, menunduk, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Baju putihnya basah kuyup, meneteskan air ke jok. Pak Anton membeku, jari-jarinya kaku di atas kemudi. Ia ingin menoleh untuk memastikan, tapi ketakutan membuat tubuhnya terpaku. Suara napas itu kini terdengar lebih jelas, diselingi suara isakan kecil. Tiba-tiba, suara lirih itu terdengar. "Tolong, antarkan aku pulang." Kalimat itu diucapkan dengan nada memohon, tapi juga terasa dingin dan menekan. Pak Anton berusaha berpikir, menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Ia menggenggam kemudi lebih kuat, memilih tetap diam dan mempercepat laju mobilnya. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan, semakin terasa udara di dalam mobil menjadi berat. Aroma amis seperti bau air sungai yang keruh mulai memenuhi kabin. Pak Anton menahan napas, matanya tetap fokus ke jalan. Dari spion tengah yang kini sedikit bergeser karena getaran mobil, ia melihat sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya terbelah, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam pekat tanpa bola mata. Pak Anton tersentak, tapi ia menahan diri untuk tidak berteriak. Jantungnya berdegup begitu kencang, telapak tangannya berkeringat. Ia menekan pedal gas lebih dalam, berharap cepat keluar dari jembatan. Hujan semakin deras, membuat suara mesin hampir tertutup oleh deru air. Sosok itu tetap duduk di kursi belakang, menatap lurus ke arah spion dengan ekspresi kosong. Saat jarak ke ujung jembatan tinggal beberapa meter, sosok itu perlahan memudar. Baju putihnya yang tadi terlihat jelas kini seperti diselimuti kabut, lalu menghilang begitu saja. Aroma amis di kabin pun ikut menghilang, digantikan bau plastik dashboard yang basah. Napas Pak Anton memburu, matanya terasa panas seperti ingin menangis. Ia melajukan mobil hingga benar-benar keluar dari jembatan, lalu menepi di pinggir jalan untuk menenangkan diri. Ia mematikan mesin, menutup matanya, mencoba mengatur napas. Tapi di tengah keheningan itu, suara lirih kembali terdengar. Kali ini bukan dari kursi belakang, tapi dari luar mobil, tepat di jendela sebelah kirinya. Suara itu berkata pelan, "Kita akan bertemu lagi." Pak Anton langsung menyalakan mesin dan melaju kencang, meninggalkan jembatan itu di belakangnya. Malam itu, ia tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, tapi dalam hatinya, ia tahu sesuatu. Sosok itu bukan sekadar penampakan acak. Perempuan itu seolah punya alasan untuk muncul kepadanya. Entah apa, ia belum tahu. Yang jelas, setiap kali ia melewati jembatan Ampera di malam hari, ia selalu merasakan tatapan yang mengikutinya dari kegelapan. Waktu berlalu, tapi cerita tentang jembatan Ampera dan suara tangisan di tengah malam makin ramai dibicarakan warga Palembang. Pak Anton, yang dulu cuma punya pengalaman sendiri, mulai menemukan bahwa dia bukan satu-satunya yang merasakan hal aneh itu. Banyak orang tua di kota ini yang mulai berbagi kisah lama tentang jembatan tersebut. Di sebuah warung kopi kecil dekat jembatan, Pak Anton bertemu dengan Pak Haji Saman, seorang pria sepuh yang sudah tinggal di Palembang sejak puluhan tahun lalu. Pak Haji ini dikenal sering bercerita soal sejarah dan legenda-legenda kota. Saat mendengar pengalaman Pak Anton, ia mengangguk pelan, kemudian mulai bercerita. "Dulu, waktu aku masih muda," kata Pak Haji sambil menghirup kopi hangatnya, "ada seorang gadis cantik dari keluarga terpandang di Palembang. Namanya Sari.
tapi hidupnya penuh kesedihan. Konon katanya, dia jatuh cinta pada seorang pemuda yang tidak direstui oleh keluarganya. Pak Anton mendengarkan dengan penuh perhatian. Mata Pak Haji berkaca-kaca saat ia melanjutkan. Suatu malam, setelah bertengkar hebat dengan orang tuanya karena cintanya yang tak disetujui, Sari berjalan ke jembatan itu. Ia terlihat sangat sedih. Pakaiannya putih bersih meski malam gelap dan hujan gerimis. Katanya, dia ingin mengakhiri semua penderitaannya dengan terjun ke Sungai Musi dari atas jembatan. Sejak saat itu, ada yang bilang arwahnya gentayangan. Pak Haji melanjutkan pelan, terutama saat malam bulan purnama atau ketika angin dingin menyusup ke jembatan. Orang-orang yang lewat bisa mendengar suara tangisannya yang pilu, atau kadang melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di pinggir jembatan menatap ke dalam air. Pak Anton tersenyum getir. Kalau itu benar, berarti aku memang bertemu arwahnya malam itu. Pak Haji mengangguk. Bisa jadi. Tapi orang bilang, arwah itu belum tenang karena cintanya yang terputus dan rasa sakit yang belum selesai. Jadi dia terus menunggu, berharap ada yang mengerti dan membantunya. Pak Anton merasa campur aduk antara takut dan iba. Di satu sisi, kisah itu menguatkan apa yang ia alami. Tapi di sisi lain, ia jadi semakin penasaran. Apakah ada cara untuk menolong arwah Sari agar bisa tenang? Kalau begitu, apakah ada yang mencoba membantu arwah itu? Tanya Pak Anton. Pak Haji menggeleng. Sudah banyak orang yang mencoba, dari paranormal sampai orang biasa. Tapi sejauh ini belum ada yang berhasil. Kadang mereka malah merasa terganggu dan memutuskan berhenti. Mitosnya, hanya orang yang tulus dan berani yang bisa menghadapi dan membantu arwah itu. Pak Anton terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia merasa terpanggil. Suara tangisan yang pernah ia dengar itu bukan sekadar ketakutan semalam saja, tapi ada kisah sedih yang butuh penyelesaian. Sejak pertemuan itu, Pak Anton mulai mencari informasi lebih banyak. Ia mengunjungi perpustakaan kecil, berbincang dengan tetua kampung, dan mendengarkan kisah-kisah warga lain yang juga punya pengalaman aneh di sekitar jembatan. Semakin ia gali, semakin jelas bahwa jembatan Ampera bukan hanya sekadar tempat menyeberangi sungai, tapi sebuah tempat yang penuh cerita dan misteri. Malam-malam berikutnya, setiap kali melewati jembatan, Pak Anton mulai mengubah caranya. Ia tidak lagi menghindari spion atau takut menoleh ke belakang. Ia mencoba mengajak perempuan itu berbicara, meski hanya dalam hati. Kadang ia berbisik, "Sari, aku tahu kau sedih. Aku tidak bisa membantumu sekarang, tapi aku akan coba carikan jalan agar kau tenang." Suatu malam, ketika kabut tebal menyelimuti jembatan, suara tangisan itu kembali terdengar. Tapi kali ini terasa berbeda, seolah ada harapan di dalamnya. Pak Anton yakin cerita yang selama ini hanya dianggap mitos mulai membuka pintu untuk sebuah akhir. Namun, seperti apa akhir dari kisah Sari? Apa yang bisa dilakukan agar arwahnya bisa beristirahat? Semua itu masih jadi misteri yang terus menunggu jawaban. Rio, seorang driver ojek online muda yang tinggal di Palembang, juga punya pengalaman yang tak kalah misterius di jembatan Ampera. Malam itu, setelah mengantar penumpang ke kawasan Ilir Timur, ia hendak pulang melewati jembatan yang menjadi ikon kota itu. Udara malam terasa lembab dan sedikit dingin, tapi jalanan sepi dan tenang. Saat memasuki jembatan, Rio merasakan sesuatu yang aneh. Ia seperti merasakan ada yang ikut dengannya di jok belakang motornya. Awalnya ia pikir itu cuma bayangan atau angin yang menerpa jaketnya. Tapi perasaan itu makin kuat. Angin yang bertiup terasa berat, bukan seperti biasanya yang ringan dan menyegarkan. Di tengah jembatan, suara lirih terdengar di telinganya. "Tolong, aku." Suara itu pelan, penuh harap. Rio mencoba menoleh ke belakang, tapi yang terlihat cuma gelap dan bayangan tiang jembatan yang samar. Hatinya berdebar, tapi ia memutuskan untuk terus maju. Suara itu semakin jelas,
dan Rio merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Kadang-kadang ia melihat bayangan sosok perempuan bergaun putih dengan rambut panjang yang berterbangan di terpa angin malam. Sosok itu seolah duduk di jok belakang motornya, membuat Rio semakin ketakutan. Saat hampir sampai di ujung jembatan, sosok itu menghilang begitu saja. Tapi kenangan malam itu terus membekas dalam pikirannya. Rio sadar jembatan Ampera bukan hanya jembatan biasa, tapi tempat penuh misteri yang sulit dijelaskan. Setelah kejadian itu, Rio menceritakan pengalamannya pada teman-temannya. Beberapa dari mereka mengaku pernah merasakan hal serupa, sementara yang lain cuma tersenyum dan menganggap itu hanya imajinasi belaka. Meski begitu, Rio merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia merasa sosok perempuan itu mencoba menyampaikan sesuatu, tapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pengalaman itu membuatnya lebih berhati-hati saat melewati jembatan di malam hari. Seiring waktu, makin banyak orang yang penasaran dengan cerita suara tangisan dan sosok perempuan di jembatan Ampera. Tapi tidak semua percaya begitu saja. Banyak juga yang mencoba memberi penjelasan logis tentang kejadian-kejadian itu. Mereka bilang suara itu mungkin hanya ilusi, hasil dari angin yang berhembus lewat celah-celah besi jembatan atau pantulan suara air sungai Musi yang bergulung. Beberapa ahli cuaca dan akustik menjelaskan bahwa struktur jembatan dan kondisi lingkungan tertentu bisa membuat suara terbawa dan bergema dengan cara yang aneh. Angin malam yang berputar di antara tiang-tiang besi bisa menghasilkan bunyi-bunyian seperti suara tangisan atau bisikan. Di malam berkabut, suara-suara itu bisa terdengar makin jelas dan misterius. Tapi, bagi mereka yang sudah mengalami sendiri, seperti Pak Anton dan Rio si driver ojek online, penjelasan itu rasanya kurang memuaskan. Mereka sudah melihat dan mendengar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan sains. Ada rasa ketakutan sekaligus keheranan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Selain itu, cerita-cerita lama tentang gadis bernama Sari yang mengakhiri hidupnya di jembatan itu terus hidup di ingatan warga. Banyak yang percaya bahwa arwahnya belum tenang karena cinta dan kesedihan yang membekas begitu dalam. Ada yang mengatakan bahwa roh itu muncul bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru sebagai peringatan agar orang-orang selalu berhati-hati dan menghargai sejarah serta nilai-nilai di balik jembatan itu. Sebagian warga yang lebih spiritual percaya bahwa jembatan ini adalah gerbang antara dunia manusia dan alam lain, tempat energi kuat bersemayam. Mereka mengatakan energi ini tidak bisa dipandang remeh dan harus dihormati agar tidak mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Di sisi lain, ada juga yang menganggap kisah-kisah itu sebagai bagian dari budaya lisan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita-cerita mistis seperti ini bukan hanya soal takut, tapi juga cara masyarakat mengingat dan menghormati masa lalu. Pak Anton pun mulai memahami bahwa cerita ini punya banyak sisi. Tidak hanya soal penampakan dan suara misterius, tapi juga tentang bagaimana manusia berhubungan dengan tempat dan sejarahnya. Jembatan Ampera bukan hanya struktur fisik, tapi juga simbol dari sebuah cerita yang hidup di hati orang-orang Palembang. Suatu malam, ketika Pak Anton melintas jembatan, ia sengaja menurunkan kecepatan dan menatap ke arah sungai. Ia mencoba untuk menerima dan menghormati semua cerita yang pernah didengarnya, termasuk kisah sedih Sari yang terus bergema di udara malam. Ia sadar, mungkin yang paling penting bukanlah mencari jawaban pasti, tapi bagaimana kita menghargai misteri dan kenangan yang membentuk sebuah tempat. Dengan pikiran itu, Pak Anton melaju perlahan, membiarkan suara angin dan riak air menjadi teman perjalanan malamnya, sambil menyadari bahwa beberapa misteri memang diciptakan agar kita selalu ingat untuk berhati-hati dan menghormati apa yang tak terlihat. Setelah semua pengalaman dan cerita yang beredar, jembatan Ampera tetap berdiri megah, menjadi saksi bisu waktu dan misteri yang menyelimutinya. Pak Anton, Rio, dan banyak warga Palembang yang lain terus menyimpan kisah itu dalam hati mereka. Mereka tahu
bahwa jembatan ini bukan sekadar bangunan, tapi sebuah tempat yang punya jiwa, cerita, dan rahasia yang tak mudah terungkap. Di malam-malam sepi, jika kamu berani melewati jembatan Ampera saat kota terlelap, mungkin kamu akan mendengar suara lirih yang mengalun di angin malam, suara tangisan yang penuh kerinduan dan harap. Suara itu adalah kisah Sari, gadis yang patah hati, yang kini tetap menunggu dengan setia di jembatan itu. Misteri ini mengingatkan kita bahwa di balik keindahan dan kemegahan suatu tempat, selalu ada cerita yang belum selesai. Dan terkadang, kisah-kisah seperti itulah yang membuat sebuah tempat menjadi hidup di mata banyak orang. Jadi, apakah kamu percaya dengan kisah suara tangisan di tengah malam di jembatan Ampera? Atau hanya sebuah legenda urban yang terus diceritakan dari generasi ke generasi? Yang pasti, saat kamu melewati jembatan itu, ingatlah untuk menghargai setiap sudut sejarah dan misteri yang menyertainya. Karena terkadang, mendengarkan dan menghormati cerita lama adalah cara terbaik untuk menjaga kedamaian, baik di dunia nyata maupun dunia yang tak terlihat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jangan lupa, ada banyak cerita misteri lainnya yang menunggu untuk diungkap. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak yang tahu kisah-kisah seru dari negeri kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya.